أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tawahhada bijalali malakutihi wa tafarrada bijamali jabarutih. Lahu sifatul mukhtassatu bihaqqih wal ayatu dalatu ala annahu ghairu musyabbahin bi khalqih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Kita masih bisa menunaikan ibadah puasa dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keselamatan serta kesempatan untuk menjadi hamba Allah yang saleh dan mendapatkan ganjaran surga nanti di akhirat kelak. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, panutan terbaik bagi kita khususnya umat Islam yang telah menyampaikan misi risalahnya, yakni ad-dinul Islam, agama Islam, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar kita semua menjadi umat yang selamat fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita masih lanjutan kajian-kajian kita yang kemarin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kajian tentang ziaratul Imam Syafi'i lil Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ziaratul Imam Syafi'i, ziarahnya Imam Syafi'i lil Imam Ahmad bin Hanbal, ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Ada apa pelajaran atau hikmah yang bisa kita petik dari silaturahimnya Imam Syafi'i ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal adalah merupakan ulama besar. Mereka adalah termasuk imam mazhab. Namun ternyata Imam Ahmad bin Hanbal adalah murid daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah merupakan gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Imam Syafi'i bata indahu, bermalam di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Falamma kana fi sabahi, ketika di pagi hari atau di waktu subuh, qala hubnatu ay ibnatul Imam Ahmad radhiyallahu anhu, anak perempuan Imam Ahmad berkata kepada Imam Ahmad sebagai orang tua atau ayahnya. Apa kata anak perempuannya Imam Ahmad? Ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu fi syaikhika salasata umurin ma fahimtuha. Kata anak perempuannya Imam Ahmad, saya melihat pada syekhmu, pada gurumu, wahai ayahku tercinta, salasata umurin, 3 perkara ma fahimtuha, yang aku tidak bisa memahaminya. Jadi Imam Ahmad ini heran kenapa anak perempuannya berkata demikian.
Qala laha wa ma dzaka? Imam Ahmad bertanya kepada anaknya, wa ma dzaka? Apa itu? Qalat lahu innahu lamma nama ma tahajjad. Wahai ayahku tercinta, sesungguhnya gurumu yang dimaksud Imam Syafi'i, lamma nama ma tahajjad, ketika dia tidur malam, tadi malam ma tahajjud, dia tidak lagi melaksanakan sholat tahajud. Katanya ulama besar, kenapa dia bermalam di rumah tetapi dia tidak tahajud? Wa qabla dzalik, dan sebelum itu, kata anak Imam Ahmad bin Hanbal, akala katsiran minat ta'amil ladzi qaddamnahu, makannya juga lahap, wahai ayahku tercinta. Banyak sekali, lahap sekali makannya Imam Syafi'i. Masa ada ulama makannya lahap seperti itu? Saya kira fasulusu li ta'amihi, fasulusun li syarabihi, fasulusun li nafsihi. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk udara, sepertiga untuk bernapas. Tapi kali ini Imam Syafi'i makannya luar biasa lahapnya. Seolah-olah bukan seperti ulama. Makanya anak perempuan Imam Ahmad bin Hanbal ini kaget kayak gitu terhadap kedatangan Imam Syafi'i pada waktu bermalam, artinya kaget terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Wa ba'da dzalik, dan setelah itu qama li sholati subhi wa ma tawaddah. Dia bangun untuk melaksanakan sholat subuh tetapi dia tidak lagi berwudu. Kenapa Imam Syafi'i tidak melakukan tajdidul wudu, memperbaharui wudu? Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 pertanyaan anak perempuan Imam Ahmad bin Hanbal yang seolah-olah menolak keras terhadap perilaku atau perbuatan Imam Syafi'i waktu berziarah ke rumah muridnya, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa ada seorang ulama besar ganjil seolah-olah aktivitas atau perbuatannya? Ketika di malam hari dia tidak sholat tahajud. Lalu ketika kami suguhkan makanan, hidangkan makanan, makannya amat sangat lahap. Kemudian ketika tiba waktu sholat subuh, dia ingin melaksanakan sholat subuh tapi dia tidak lagi berwudu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, falamma sa'alathu hadzal kalam, naqalahu ilal imam Syafi'i. Falamma naqalahu ilaihi qala lahu ya hadza akhbir ibnatak as-salihah. Ternyata ketika pertanyaan anak perempuan Imam Ahmad bin Hanbal ini disampaikan kepada Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, akhbir ibnatak, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, tolong sampaikan informasi ini kepada anakmu yang salehah. Annani akaltu katsiran mustashfiyan min ta'amik. Sesungguhnya aku tadi malam makan begitu lahap sekali. Makanku begitu banyak sekali, begitu nikmat sekali. Mustashfiyan itu sebenarnya meminta kesembuhan min ta'amika, dari makanan yang engkau suguhkan. Saya tahu bahwa makanan yang engkau suguhkan ini adalah makanan yang halal. Karena makanan yang halal warada fil asar, disebutkan di dalam asar, wa illam yasihha, sekalipun asar ini tidak terkategori sahih, ta'amul muhibbin, makanan al-muhibbin, kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syifa'un, adalah merupakan obat. Jadi kalau kita makan di rumah seseorang, di rumah hamba Allah yang saleh, makanannya halal, maka sesungguhnya makanan yang kita konsumsi itu adalah merupakan syifa'un, obat pada diri kita, entah itu pada penyakit yang ada pada diri kita. Maka oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Apa kata Imam Syafi'i? Fa'ana akulu istishfa'an, maka aku makan untuk meminta istishfa'an, kesembuhan terhadap penyakit yang ada pada diriku. Wa amma qauluha, adapun ucapan anakmu wahai Ahmad bin Hanbal terkait innani lam aqumil lailah, bahwa sesungguhnya aku tidak melaksanakan salat malam, tidak melakukan qiyamul lail. Faqad bittu lailati, maka sungguh aku menghabiskan malamku usahhihas nataini wa sab'ina mas'alatan usuliyatan fiqhiyah. Ternyata sebenarnya aku tidak tidur. Aku tidak melaksanakan qiyamul lail bukan karena aku tidur lelap, tetapi aku membenarkan, memperbaiki 72 masalah usuliyah fiqhi. Coba, subhanallah. Imam Syafi'i tidak tidur malam. Bukan karena dia lelah, capek, lalu tidurnya lelap. Tetapi ternyata Imam Syafi'i mengoreksi, membenarkan tulisannya atau karyanya 72 masalah usuliyah fiqhi. Maka oleh karena itu, kalaulah kita meniru, mengambil contoh bagaimana gairah semangatnya Imam Syafi'i untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu pengetahuan sampai semalam suntuk pun dia tidak tidur. Kalau ini kita aplikasikan, kita realisasikan dalam kehidupan, maka saya yakin umat Islam akan menjadi umat yang maju, umat yang cerdas, umat yang pintar, yang mampu bersaing dengan umat-umat yang lain. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajarlah kalau dikatakan dalam asar, disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad, al-alimul wahid ahabbu ilallahi ta'ala min alfi abid. Satu orang alim lebih Allah cintai daripada 1000 abid, orang yang ahli ibadah tetapi goblok, bodoh, tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan. Wa kullu a'malin mardudatun bighairi ilmin la tuqbal. Setiap amal kalau tidak didasari dengan ilmu pengetahuan, maka sesungguhnya amal itu la tuqbal, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan dari kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa sesungguhnya kita bisa mengambil i'tibar pelajaran besar dari bermalamnya Imam Syafi'i, bersilaturnya Imam Syafi'i di rumah muridnya, yakni Imam Ahmad bin Hanbal, sampai membuat anaknya itu heran, masa ada seorang ulama karakternya, perilakunya seperti itu. Di malam hari dia tidak tahajud. Ketika dia makannya begitu lahap. Subhanallah. Kemudian apa kata anak perempuannya Imam Syafi'i? Ketika tiba waktu subuh, dia sholat tanpa mengambil wudhu. Ternyata terkadang kita mempersepsikan seseorang negatif. Kita hanya mengetahui zahirnya, luarnya saja, belum mengetahui dalamnya. Tapi ketika kita mengetahui dalamnya seseorang, batinnya seseorang, maka sesungguhnya barulah kita mampu mengetahui bahwa orang itu baik. Walaupun manusia, nahnu nahkumu bil-zahir wallahu yatawalla bis-sarair. Kita hanya mampu menghakimi manusia yang aspek zahirnya saja, namun yang batin hanya Allah yang mengetahui. Namun kita harus selalu positive thinking. Jangan kita selalu suudzon, negative thinking kepada orang, sebagaimana yang terjadi pada anak perempuan Imam Ahmad bin Hanbal. Semoga kajian ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال